Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Kita akan melaksanakan Stochastic Award Part 3 ya, tahap ketiga. Dan semoga yang presentasi pada hari ini itu sudah lebih siap dan lebih materinya lebih bermanfaat dan bisa diterapkan nanti untuk skripsi. Untuk selanjutnya, acara akan dipandu oleh Surya Hadi Pratama selaku moderator. Kepada Surya Hadi, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Surya Hadi Pratama selaku moderator untuk jalannya presentasi pada siang hari ini. Kita langsung saja kepada kelompok Fajar dan Charmen, dipersilakan untuk presentasi. Ada baiknya dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mohon maaf untuk saya pribadi, kamera laptopnya sedang bermasalah, jadi mohon maaf untuk tidak mengaktifkan kamera. Mohon maaf untuk belum bisa share screen. Oke, sekarang udah bisa. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Presentasikan mengenai yang akan kami bahas nantinya mengenai application of the non-homogeneous Poisson process for accounting. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fajar Arianto, dengan NIM F1C220017, kemudian rekan saya, Charmenita Angelina Sihaan, dengan NIM F1C220022, dan dosen pengampu Ibu Bunga Mardatila, SSI MStat. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan nantinya, izinkan saya memperkenalkan proses Poisson non-homogen. Jadi, proses Poisson non-homogen merupakan proses stokastik yang menggambarkan jumlah kejadian yang terjadi dalam interval waktu tertentu, namun dengan tingkat kejadian yang tidak konstan di seluruh interval waktu. Adapun pembahasan kami nantinya meliputi yang pertama ringkasan jurnal, kemudian contoh kasus, dan yang ketiga adalah critical review. Sebelum itu, adapun informasi jurnal yang kami angkat, yaitu Journal Application of the Non-Homogeneous Poisson Process for Counting Earthquakes, yaitu International Scientific Journal yang ditulis oleh Ira Sumiati, Ulfa Rahmani, Sudirajat, Supian, dan Subianto yang terbit pada tahun 2019. Jurnal ini bervolume 3 dan halamannya 163 hingga 176. Ini merupakan jurnal yang kami ambil. Kemudian langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yaitu ringkasan jurnal. Adapun pembahasan dalam
Ringkasan jurnal ini meliputi 5 sub-pembahasan, yaitu pendahuluan, proses Poisson homogen, data dan metode, kemudian hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluan, proses Poisson merupakan proses perhitungan jumlah kejadian yang terjadi pada waktu tertentu dengan parameter lambda. Proses Poisson merupakan kegiatan khusus dari proses menghitung di mana selang waktu terjadi saling bebas, mempunyai kenaikan bebas atau tidak perlu stasioner, dan semuanya berdistribusi secara eksponensial. Jika distribusi eksponensial memiliki nilai parameter yang sama, maka disebut proses Poisson homogen. Namun, jika tidak sama, maka disebut sebagai proses Poisson tak homogen atau non-homogen. Selanjutnya, proses Poisson non-homogen merupakan proses Poisson dengan parameter yang bergantung pada waktu. Ini berarti bahwa peluang tidak adanya kejadian pada keadaan awal adalah 1 dan peluang dari n kejadian pada keadaan awal adalah 0. Proses Poisson non-homogen dapat ditetapkan pada kehidupan sehari-hari. Pada 29 Juli 2018 terjadi gempa yang terjadi di Lombok. Nah, kemudian 2 bulan berselang, Indonesia kembali diguncang gempa dahsyat mencapai 7,4 skala Richter dan tak lama kemudian disusul tsunami setinggi 5 meter yang meluluh lantakkan kota Palu sekitar pada tanggal 29 September 2018 yang pada saat itu cukup viral, di mana kejadian tersebut mengakibatkan banyak korban. Kemudian bahkan tercatat setelah guncangan gempa bermagnitudo besar ini disusul guncangan lain berkekuatan 1 hingga 5 skala Richter. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah ini, peneliti menerapkan proses Poisson non-homogen untuk menghitung jumlah gempa bumi yang terjadi di Indonesia dan memprediksi peluang terjadi gempa tersebut. Selanjutnya, ini merupakan definisi dari proses Poisson non-homogen, di mana definisi yang pertama, distribusi probabilitas untuk variabel acak Poisson X yang menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama selang waktu atau daerah tertentu. Px-nya sama dengan E berpangkat min lambda dikalikan lambda berpangkat X dibagi X faktorial, di mana X-nya dimulai dari 1, 2, hingga seterusnya. Kemudian definisi yang kedua, proses stokastik NT, di mana T-nya besar dari sama dengan 0, dikatakan proses menghitung jika NT mewakili jumlah total peristiwa yang telah terjadi dari waktu ke waktu atau dalam interval waktu T, jika memenuhi 4 syarat yang dapat dilihat ini. Kemudian, definisi keempat, proses perhitungan NT di mana T besar dari sama dengan 0 disebut proses Poisson tak homogen dengan fungsi intensitas lambda T di mana T-nya besar dari 0 jika peluang N0 sama dengan 0 itu sama dengan 1. Kemudian proses perhitungan NT di mana T-nya besar sama dengan 0 adalah proses stokastik dengan kenaikan independen. Kemudian yang ketiga adalah peluang N di mana T ditambah S dikurang dengan NT itu sama dengan K. Sama dengan integral dengan batas atas T ditambah S dengan batas bawah T dari lambda X dikali DX berpangkatkan K dibagi K faktorial dikali E berpangkat integral dengan batas atas T ditambah S dengan batas bawah T dari lambda X DX. Berdasarkan definisi di atas, maka peluang tidak ada kejadian pada keadaan awal adalah 1, dan banyaknya kejadian yang terjadi pada suatu selang waktu dengan selang waktu berikutnya saling bebas, di mana lambda T sama dengan integral dengan batas atas T dengan batas bawah 0 dari lambda X dx. Kemudian, nilai yang diharapkan dari peningkatan interval waktu N dikali T ditambah S dikurang NT itu adalah delta T, S sama dengan E N T ditambah S dikurang dengan NT sama dengan integral dengan batas atas T ditambah S dengan batas bawah T dari lambda X dx. Kemudian untuk standar defisiasinya, sigma sama dengan T, S sama dengan sigma dari N T ditambah S dikurang NT, di mana akar dari delta T, S yang sama dengan akar dari
integral dengan batas atas T ditambah S dengan batas bawah T dari lambda X dx. Kemudian selanjutnya data dan metode. Untuk data ini, penulis mengambil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan juga, kemudian gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat aktivitas vulkanik. Indonesia merupakan daerah dengan aktivitas gempa yang tinggi karena letak geografisnya yang berada di lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga termasuk dalam cincin api Pasifik yang merupakan kelompok gunung api terbesar di dunia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat dalam kurun waktu sebulan, gempa yang terjadi di Indonesia bisa mencapai lebih dari 300 kali. Akibat dari gempa bumi tersebut, diikuti dengan gempa lain seperti guncangan dan tanah longsor, serta tsunami. Berikut merupakan gambar jumlah gempa bumi yang terjadi di Indonesia dari Januari 2016 hingga Juli tahun 2018. Untuk gambar yang ketiga merupakan jumlah gempa bumi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2018, namun hanya berfokus pada gempa yang memiliki tingkatnya di atas 5,5 skala Richter saja. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Kemudian hasil dan pembahasan, perhatikan data seperti yang disajikan pada gambar 2 dengan membagi jumlah gempa setiap bulannya dengan 28, 29, 30, dan 31. Maka akan diperoleh intensitas gempa per hari seperti pada tabel di bawah ini. Di mana ini terdapat bulan, kemudian selang. Selang ini menunjukkan bahwa banyaknya hari, di mana untuk Januari 2016 terdapat 31 hari. Kemudian selang median selang itu didapat dari nilai tengah dari selang ini. Kemudian jumlah gempa yang terjadi, dan untuk menghitung intensitas per hari, itu dibagi antara jumlah gempa bumi dengan selangnya. Sehingga diperoleh pendekatan regresi linier sederhana untuk jumlah gempa bumi setiap hari dengan lambda topi itu sama dengan 13,0444 ditambah 0,01242X. Kemudian untuk menghitung lambda T-nya sama dengan integral dengan batas atas T dengan batas bawah 0 dari 13,0444 ditambah 0,01242X dx. Sehingga diperoleh 13,0444T ditambah 0,01242T kuadrat. Jadi pemodelan jumlah gempa bumi di Indonesia adalah proses Poisson non-homogen dengan parameter lambda T sama dengan 13,0444T ditambah 0,01242T kuadrat ketika T-nya besar dari sama dengan 0. Kemudian, artinya kita dapat mengantisipasi jumlah gempa pada interval waktu dengan panjang intervalnya S, dengan nilai yang diharapkan dari peningkatan interval waktu NT tambah S dikurang NT. Misalkan, kita akan memprediksi jumlah gempa bumi yang terjadi pada tanggal 1 sampai dengan 8 Desember 2018, sehingga didapat interval waktunya 1065 dan 1072, di mana panjang intervalnya adalah S, yaitu 7, dan T-nya adalah 1065. Dengan menggunakan persamaan delta T, S yang kita dapatkan, kemudian kita masukkan untuk T, S-nya 1065,7, kemudian untuk N tambah S-nya kita jumlahkan menjadi 1072, dikurang NT-nya adalah N 1065. Sama dengan integral dengan batas atasnya 1072, kemudian batas bawahnya 1065, dari 13,0444 ditambah 0,01242X dx, itu sama dengan 184,20
Kemudian kita juga menghitung standar defisiasinya, di mana sigma dari 1065,7 sama dengan sigma dari N 1072 dikurang N 1065 itu sama dengan akar dari delta 1065,7 sama dengan akar dari 184,20619 itu sama dengan 13,5722581. Artinya, prediksi rata-rata jumlah gempa bumi di Indonesia pada tanggal 1 sampai dengan 8 Desember 2018 sekitar 184 kali gempa bumi dengan standar defisiasinya sekitar 14. Selanjutnya, jika kejadian gempa bumi dikelompokkan berdasarkan skala magnitudonya seperti pada gambar berikut. Kemudian, pada proses Poisson non-homogen dapat direpresentasikan sebagai jumlah dari NT sama dengan N1T ditambah N2T dan N3T kemudian ditambah dengan N4T, di mana untuk N1T adalah jumlah gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 skala Richter, kemudian N2 untuk gempa bumi dengan magnitudo 3 sampai 3,9 skala Richter, kemudian untuk N3T adalah jumlah gempa bumi yang dengan skala magnitudonya 4 sampai 4,9 skala Richter, dan yang terakhir N4T adalah jumlah gempa bumi dengan skala magnitudo sebesar 5 skala Richter. Gempa dengan magnitudo lebih dari 5 skala Richter menimbulkan kerusakan ringan hingga berat. Berdasarkan pada pemodelan jumlah gempa bumi di Indonesia adalah proses Poisson non-homogen dengan parameter lambda T sama dengan 13,0444 T ditambah 0,01242 T kuadrat ketika T-nya besar dari 0. Maka ekspektasi proses atau estimasi NT4 menggambarkan jumlah gempa bumi yang terjadi di Indonesia dengan magnitudo lebih dari 5 skala Richter, yaitu lambda 4T sama dengan 0,02981 dikali 13,044 T ditambah 0,01242 T kuadrat. Sama dengan 0,388853564 T ditambah 0,0001851201 T kuadrat. Kemudian, misalkan kita akan memprediksi jumlah gempa bumi di Indonesia dengan skala magnitudenya 5, skala Richter dari 1 hingga 8 Desember 2018 sehingga diperoleh interval waktunya 1065 dan 1072. Maka untuk ekspektasi atau perkiraan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Untuk lambda 4-nya kita dapatkan adalah 5,491186524 dan untuk standar defisiasinya kita peroleh 2,343328,087. Artinya, prediksi rata-rata jumlah gempa bumi di Indonesia dengan magnitudo lebih dari 5 skala Richter pada tanggal 1 sampai dengan 8 Desember 2018 adalah sekitar 5 kali gempa dengan standar defisiasi sekitar 2 kali. Kesimpulannya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi gempa yang tinggi karena letak geografisnya. Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam cincin api Pasifik yang merupakan kelompok gunung api terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan Indonesia cukup sering mengalami gempa bumi, baik itu tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi yang terjadi di Indonesia dari satu bulan ke bulan berikutnya tidak saling mempengaruhi dan jumlahnya tidak sama, tidak memperhatikan penyebab geografika bumi tersebut, sehingga jumlah gempa dapat diasumsikan sebagai proses Poisson yang tak homogen. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya mengenai contoh kasus akan dijelaskan oleh rekan saya Carmenita Angelina Sihaan. Kepada Carmenita saya persilakan. Next, Fajar. Data pada contoh kasus
ini diperoleh dari crawling data tweet tentang COVID-19 yang diposting oleh netizen dengan melakukan penyaringan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan, yaitu coronavirus dan COVID-19. Nah, proses pengambilan data dilakukan 3 kali sehari selama 20 menit sekali dalam waktu 13 hari. Berikut data intensitas tweet per durasi crawling secara empiris. Next, Fajar. Next, Fajar. Next. Next. Nah, dengan bantuan Excel, maka diperoleh hasil berikut. TX itu sama dengan X bar bernilai 390, TY itu sama dengan Y bar bernilai 1.181.362, TXY itu sama dengan 1 per N, sigma dari XYI nilainya 400.074.723.051. TYY itu nilainya adalah 1 per N, sigma dari XI kuadrat dikurang TX kuadrat, itu nilainya 50.667. Lalu TXY itu nilainya, TXX, itu nilainya adalah TXY dikurang dengan TX dikali TY, itu sama dengan 13.992.051. Lalu nilai dari beta 1 itu sama dengan TY dikurang beta 0 dikali dengan TX, itu nilainya 1.151.253,836. Lalu beta 0 itu didapat dari TXX dibagi dengan TYY, nilainya 0,27611589. Nah, maka pendekatan regresi linear sederhana untuk jumlah tweet setiap hari adalah sebagai berikut. Next, Fajar. Nah, maka dengan persamaan tersebut diperoleh lambda T sama dengan integral dari 0 sampai T dari 1.181.253,8 ditambah 0,2761589 X dx. Diperolehlah 1,181.253,8 T ditambah 0,13807945 T kuadrat. Nah, PMT itu sama dengan K, sama dengan lambda T kuadrat per K faktorial dikurang epsilon min lambda T. Maka diperolehlah hasilnya 1.181.253,8 ditambah 0,13807945 T kuadrat berpangkat K per K faktorial epsilon dari min 1.181.253,8 ditambah 0,13807945 T kuadrat. Nah, misalkan kita ingin memprediksi jumlah tweet coronavirus dan COVID-19 yang terjadi pada 10 Mei 2020 pada jam 9 sampai jam 9.20, sehingga kita memiliki interval waktu 29.20 sampai 29.40 dan probabilitas jumlah tweet coronavirus dan COVID-19 dalam interval yang dipertimbangkan waktu tidak lebih besar dari G sama dengan 38.000 dan tidak kurang dari H sama dengan 36.000. Sebelum menghitung jumlah tweet yang terjadi pada tanggal tersebut, terlebih dahulu ditentukan parameter T dan S. Panjang interval S itu sama dengan 1 dan T itu sama dengan 2920. Kita dapat memprediksi bahwa interval dan standar deviasinya adalah sebagai berikut. Delta dari 2920,1 itu sama dengan E dikali N 2940 dikurang N 2920 sama dengan integral dari
batas bawah 2920 hingga batas atas 2940 dari 1.181.253,8 ditambah 0,2761 X dx itu sama dengan 23.641.258,9. Untuk sigma dari 2920, itu sama dengan sigma dari N 2920 dikurang sigma dikurang N 2920, maka diperolehlah hasilnya akar dari delta 2920,1 bernilai 2.4862,2278. Next, Fajar. Hasil prediksi perhitungan di atas menunjukkan interval ke 147 pada tanggal tersebut. Prediksi tweet yang membahas virus corona dan COVID-19 oleh netizen adalah 37.656 tweet dan standar deviasinya adalah 194. Sementara itu, kita dapat menghitung distribusi probabilitas jumlah tweet yang diposting oleh netizen sebagai berikut. Probabilitas dari K itu besar atau sama dengan 38, lalu kecil K itu kurang atau sama dengan 36.000 itu sama 36 itu sama dengan probabilitas dari 38 kurang atau sama dengan N T ditambah S dikurang NT kurang atau sama dengan 36.000, maka sigma dari K sama dengan 36 hingga K sama dengan 38 itu dari 23.641.258,9 pangkat K per K faktorial dikali dengan eksponen dari 23,641.258,9. Next, Fajar. Nah, menggunakan pendekatan untuk mengetahui probabilitas dengan distribusi normal, kita dapat menghitung probabilitas dari K kurang atau sama dengan 36.000 dan K itu besar atau sama dengan 38, itu adalah C dari 38 dikurang 41.258,9 per 482.228 dikurang C dari 36 dikurang 23.641.258,9 per 486.228 itu sama dengan C dari min 4854,4124 dikurang C dari min 4854,82 itu sama dengan 0,411334. Nah, dengan kata lain, peluang jumlah tweet dalam selang waktu 36.000 dan 38.000 pada interval 2920 sampai 2940 adalah 41%. Nah, untuk critical review dari jurnal yang kami angkat, yang pertama yaitu judul jurnal telah ditulis dengan singkat, padat, dan jelas sehingga dapat menggambarkan tujuan dan inti dari jurnal tersebut. Selain itu, pada judul juga sudah mencantumkan metode yang digunakan pada jurnal ini. Selanjutnya yaitu abstrak ditulis dengan ringkas, jelas, dan tepat karena telah memuat pendahuluan metode hasil yang dicapai dan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut.
sehingga mempermudah pembaca untuk menangkap inti dan esensi dari jurnal tersebut. Selain itu, abstrak pada jurnal ini juga sangat membantu penulis untuk mengingat poin penting yang ada pada jurnal ini. Lalu kata kunci pada jurnal, itu kata kunci pada penelitian ini ditulis dengan sangat baik, terdiri dari 3 kata tunggal dan majemuk yang mengandung pengertian suatu konsep dan sangat membantu dalam penelusuran. Selanjutnya itu pendahuluan. Pendahuluan pada jurnal ditulis dengan sangat baik, dengan memuat latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti, lalu dikaitkan dengan teori, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam pengembangan teori proses Poisson, dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakannya penelitian ini, serta sistematika penulisan jurnal ini. Selanjutnya, Fazar. Selanjutnya yaitu proses Poisson non-homogen. Pada bagian ini dijelaskan mengenai teori yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Dalam bagian ini juga penulisan dari definisi dan teorema dari teori yang digunakan sangat baik dan lengkap, memuat seluruh rumus yang ada pada jurnal ini. Selanjutnya yaitu metode, data dan metode. Pada bagian ini data yang digunakan dalam penelitian ini sangat jelas disampaikan sehingga mempermudah pembaca dalam mengetahui sumber data penelitian. Namun, untuk metode penelitian sendiri tidak dijelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam penelitian. Pada jurnal ini, penggunaan data pendukung sangat lengkap ditampilkan, diantaranya grafik jumlah gempa bumi yang terjadi di Indonesia dari Januari 2016 hingga Juli 2018, tabel intensitas gempa bumi empiris di Indonesia dari Januari 2016 hingga Juli 2018, dan diagram jumlah gempa bumi di Indonesia berdasarkan skala magnitudonya. Namun, tabel dan diagram tidak terletak pada bagian data dan metode, melainkan terletak pada bagian hasil dan pembahasan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada bagian ini penjelasan mengenai hasil dan pembahasan dalam penelitian sudah cukup baik, namun penulis kurang rinci dalam penjabaran nilai variabel pendekatan regresi linear sederhana untuk jumlah gempa bumi, melainkan langsung dikemukakan saja bentuk regresi linear sederhana yang diperoleh. Selebihnya hasil dan pembahasan pada jurnal telah ditulis dengan baik, yakni untuk setiap hasil perhitungan yang diperoleh selalu diikuti dengan pembahasan yang jelas. Selanjutnya, Fajar. Kesimpulan. Nah, pada bagian ini, penulis kurang jelas dalam memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan secara rinci dan spesifik karena tidak memuat hasil prediksi dari perhitungan yang dilakukan. Lalu, penulisan referensi pada jurnal sangat baik dan lengkap, memuat seluruh referensi yang digunakan, serta sesuai dengan aturan penulisan style yang digunakan, yaitu IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineering Style.